Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kios Belajar. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari boolean pada Python. Oke, boolean adalah salah satu tipe data pada Python. Oke, boolean hanya berisi value true atau false saja. Oke, setiap variabel boolean hanya dibolehkan mengassign satu di antara kedua value tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki variabel B dengan tipe data boolean, kemudian kita assign value true. Maka di sini kita sudah berhasil membuat sebuah variabel dengan tipe data boolean dan mengassignnya dengan value true. Kita tidak bisa mengassign sebuah variabel dengan dua buah value dari boolean, true atau false. Oke, hanya diizinkan salah satu dari value tersebut. Oke, kemudian hampir di setiap bahasa pemrograman boolean digunakan sebagai pengecekan sebuah expression atau pernyataan pernyataan atau expression dari sebuah perbandingan value. Sebagai contoh langsung saja kita memiliki variabel B, oke, kemudian kita assign dengan sebuah expression atau pernyataan. Sebagai contoh, apakah 4 lebih besar dari 5? Oke, maka pernyataan di atas ini, pernyataan di sini adalah salah. Oke, maka di sini adalah salah. Karena pernyataannya salah, maka Python akan memberikan nilai balikan atau mereturn value dari pernyataan tersebut adalah false. Oke, namun jika sebaliknya di sini teman-teman juga tahu bahwa 4 lebih kecil dari 5, maka pernyataan di sini adalah benar. Maka value yang akan dikembalikan oleh Python adalah true. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Print B. Kita running. Teman-teman bisa lihat hasilnya true. Kenapa? Karena memang 4 lebih kecil dari 5. Bagaimana jika comparison operatornya kita ganti menjadi 4 lebih besar dari 5, kemudian kita running dan returnnya adalah false atau nilai yang dikembalikan boolean adalah false. Dimana berarti itu adalah pernyataan di sini adalah salah. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian ada banyak function yang digunakan dalam boolean, namun di sini kita hanya mempelajari 2 saja. Selebihnya nanti kita akan pelajari di session-session berikutnya. Untuk mempersingkat waktu agar teman-teman lebih paham, langsung saja kita buat print. Ini adalah function pertama, function bool. Nah, untuk parameter yang bisa kita masukkan ke dalam function bool itu bisa sebuah variabel maupun value. Sebagai contoh kita memasukkan value string, oke, atau test, oke, kita running. Kita running, maka teman-teman bisa lihat value-nya adalah true, oke. Kemudian jika kita masukkan number, contohnya 9, maka value-nya true. Hampir semua value atau variabel yang kita masukkan ke dalam function bool ini adalah true, kecuali empty value atau null, misal dia adalah false atau false sendiri atau none misal dan lain sebagainya. Contohnya empty string, oke. Atau list, empty dictionary, dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di session-session berikutnya. Kemudian function yang berikutnya adalah is instance. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini digunakan sebagai pengecekan apakah objek tersebut adalah bagian dari kelas yang dia panggil. Sebagai contoh langsung saja kita buat. Contoh kita buat sebuah variabel x, kita insert dengan value 7, oke. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah x, apakah x adalah integer. Kita running, true. Benar, kenapa? Karena memang x adalah integer, oke.
Sebagai contoh, apakah X adalah float? Jika kita running, maka hasilnya adalah false karena X adalah integer. Oke, jika kita tambahkan misalkan 7,1 kalau kita running, ya X adalah float. Maka objek tersebut adalah bagian dari kelas float. Oke, false. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Instance ini biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan sebuah objek dalam kelas yang kita buat. Contoh, kita punya kelas kelas 2A misalkan SMA. Apakah Rudy adalah bagian dari kelas 2A? Nah, jika memang Rudy adalah bagiannya, maka value yang dikembalikan adalah true. Oke, jika tidak, maka value yang dikembalikan adalah false. Ini nanti kita gunakan di sebuah project yang akan kita buat. Ini sangat membantu dalam melakukan pengecekan apakah objek tersebut betul-betul adalah bagian dari kelas yang kita panggil. Oke, saya rasa sampai di sini cukup sekian. Saya harap teman-teman mengerti. Untuk kurang dan untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, semoga membantu. Bye.